Analisis perbuatan melawan hukum atas pemberian izin hak lola Pulau Rempang Galang oleh BP Batam kepada PT Makmur Elok Graha. Akta Perjanjian nomor 66 tanggal 26 Agustus tahun 2004 antara BP Batam dengan PT Makmur Elok Graha, bahwa pada pasal 3 tentang ruang lingkup dalam akta ini telah terdapat pergeseran dan berubahnya spektrum serta skala pembangunan dari semula yang hanya merupakan proyek pembangunan kepariwisataan yang sekedar memindahkan tempat bermain gelanggang bola ketangkasan, gelanggang permainan mekanik atau elektronik dan lain-lain yang termuat dalam klausul pada pasal 3 Akta nomor 66 tanggal 26 Agustus tahun 2004 telah bergeser jauh menjadi proyek strategis nasional. Pergeseran yang menjadikan proyek Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional dengan melibatkan lintas kementerian telah keluar dari substansi dalam ruang lingkup MOU dan MOA pada Akta nomor 65 dan Akta Perjanjian nomor 66 tertanggal 26 Agustus tahun 2004 yang telah menjauhkan Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau lain di sekitarnya dari kebijakan yang pro-rakyat. Bahkan untuk saat ini nyaris digusur dan posisinya semakin rentan karena tidak bisa ikut berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan sesuai prinsip demokrasi. Ya. Kemudian kita melihat pada Kepres nomor 28 tahun 1992 tentang penambahan wilayah lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam dan penetapannya sebagai wilayah usaha kawasan berikat atau bonded zone, dan keputusan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 garis datar 8 Romawi garis datar 1993 tentang pengelolaan dan pengurusan tanah di daerah industri Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau lain di sekitarnya, yang semakin bergeser jauh dari hanya sekedar memindahkan kegiatan kepariwisataan dari Kota Batam ke Pulau Rempang Galang. Kemudian BP Batam menetapkan untuk merelokasi seluruh warga penduduk Pulau Rempang yang berjumlah kurang lebih 7.500 hingga 10.000 jiwa ke Pulau Galang. Oleh karena Pulau Rempang direncanakan untuk dibangun kawasan industri yang diberi nama Rempang Eco City oleh PT Makmur Elok Graha melalui perjanjian kerja dengan BP Batam dan Wali Kota Batam tanggal 26 Agustus tahun 2004. Secara konstitusi dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan lainnya, warga Pulau Rempang meyakini serta memastikan bahwa kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak atas tanah seluruh warga di Pulau Rempang. Bahkan pemerintah wajib melindungi hak-hak sipil warga berdasarkan pengakuan, perlindungan, dan penghormatan oleh negara, terutama terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, begitu pula dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Kemudian ditinjau dari aspek historis dan demografis. Warga penduduk Pulau Rempang bukan pendatang baru yang hidup mendiami Pulau Rempang. Penduduk Pulau Rempang memiliki ikatan sejarah secara administratif di bawah pemerintahan Kota Batam yang turun-temurun menghuni 16 kampung tua, menggarap dan menguasai lahan Pulau Rempang,
Bahkan ada yang telah memegang surat keterangan penguasaan tanah sejak tahun 1969 dan terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan, yang ketika itu Pulau Rempang dan Pulau Galang masih berada di wilayah administrasi Provinsi Riau. Kemudian selama puluhan bahkan ratusan tahun, sejak tahun 1834, warga penduduk Pulau Rempang secara turun-temurun, termasuk para perantau dari luar suku Melayu, juga secara turun-temurun tidak kurang dari 30 sampai 50 tahun lebih menempati lahan Pulau Rempang hingga akhirnya mereka memiliki hak keutamaan untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang menegaskan bahwa seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Nah, ini rujukan hukum dalam keputusan-keputusan yang melekat kepada nomenklatur, yaitu aturan undang-undang. Kemudian penguatan terhadap kedudukan dan hak warga Pulau Rempang selain secara konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah cukup dijamin. Bahkan ketika pemerintah melalui Menteri Agraria mengeluarkan surat nomor 110/2111 perihal keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2003 tanggal 28 Agustus tahun 2003 yang ditujukan kepada bupati wali kota di seluruh Indonesia tentang norma, standar dan mekanisme tata kelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota, dan diperkuat lagi dengan keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS 105-HK-3 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di Kota Batam tanggal 23 Maret tahun 2004, di mana ditegaskan dalam diktum kedua bahwa terhadap wilayah kampung tua yang ditetapkan sebagaimana diktum pertama tidak direkomendasikan kepada otorita Batam untuk diberikan HPL kepada otorita Batam dan kewenangannya di bawah pemerintah Kota Batam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu secara konstitusional, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian di atas secara gamblang, maka pemerintah dalam hal ini BP Batam selaku wakil pemerintah pusat tidak boleh memperlakukan warga Pulau Rempang dengan cara-cara inkonstitusional dan atau secara melawan hukum menggusur keberadaan warga Rempang dari akar budaya dan hak-haknya atas tanah di Pulau Rempang tanpa memperhatikan mekanisme sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang mengharuskan sebuah panitia pengadaan tanah untuk membebaskan hak-hak warga Pulau Rempang. Nah, kemudian analisis temuan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BP Batam. Yang pertama, keputusan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9/8 Romawi/1993 tanggal 3 Juni tahun 1993 mensyaratkan 7 poin kewajiban kepada Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang mana ke-7 poin ini tidak satu pun terpenuhi oleh Otorita Batam atau BP Batam, maka hal ini berakibat hukum pada tidak terdapatnya hak pengelolaan lain pada wilayah Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Yang kedua, keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS 105-HK-3 Romawi/2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di Kota Batam tanggal 23 Maret tahun 2004. Ditegaskan dalam diktum kedua bahwa terhadap wilayah kampung tua sebagaimana diktum pertama tidak direkomendasikan kepada BP Batam untuk diberikan HPL kepada otorita Batam dan kewenangannya di bawah pemerintah Kota Batam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BP Batam dalam Akta Perjanjian nomor 66 tanggal 26 Agustus tahun 2004 yang mengikat antara BP Batam dengan PT Makmur Elok Graha atas hak pengelolaan Pulau Rempang Galang telah melanggar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. BP Batam dalam kapasitas dan legal standingnya sebagai wakil pemerintah pusat telah melanggar ketentuan yang termuat dalam keputusan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 garis datar 8 Romawi tahun 1993. Akibat hukum dari kerjasama yang tertuang dalam Akta 66 tanggal 26 Agustus tahun 2004 antara BP Batam dengan PT Makmur Elok Graha telah pula melanggar mekanisme yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.